Ya, pemirsa, pertemuan dua kepala negara, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Joe Biden adalah pertemuan dua negara yang memiliki kepentingan bersama. Nah, kita akan membahas hal ini bersama dengan Bapak Teguh Reza Shah, pengamat hubungan internasional. Kita langsung sapa Pak Reza. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Reza. Waalaikumsalam, selamat pagi, salam dari Unpad di Bandung. Baik Pak Reza, kita ingin tahu apa arti penting dari pertemuan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat di tengah kondisi geopolitik saat ini Pak Reza. Kalau dua pemimpin puncak bertemu, apalagi yang penduduknya besar ya, kita dengan Amerika itu sekitar, kita hampir 300, dia sudah lewat 300 juta, itu dialognya pasti panjang gitu. Maka 1 jam pertemuan itu merupakan puncak dari pertemuan-pertemuan awal dari birokrasi kedua negara. Pasti mereka bicara masalah bilateral, masalah regional, dan masalah global. Tadi saat bicara bilateral, kita dapat, walaupun kita belum melihat teksnya ya, transkripnya kita belum lihat, tapi kita melihat pandangan awal dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Beliau sudah bertemu dengan jasa baik Yusindo, yakni perusahaan-perusahaan besar Amerika Serikat yang beroperasi di Indonesia dan akan meningkatkan investasi mereka di Indonesia. Memang disebutkan ada Freeport, ExxonMobil, Chevron, dan GE. Dan kita tidak melihat adanya perusahaan-perusahaaan militer di sini, seperti military industrial complex, seperti produsen-produsen F-14, F-15, 16, itu tidak kita lihat di sini. Tapi yang menarik adalah dari penjelasan baru-baru ini dijelaskan akan berbicara juga dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken. Tentunya kita juga harus mengetahui bahwa mereka memiliki banyak hirauan atas perkembangan yang terjadi di Gaza, di Timur Tengah, dan juga Laut Cina Selatan, di mana Indonesia baru-baru ini menandatangani sebuah dokumen dengan pemerintah China. Ini menarik. Kemudian juga tampaknya mereka juga akan berbicara hal-hal yang menyangkut bagaimana menciptakan suatu kerjasama lebih mendalam antara Indonesia dan Amerika Serikat. Karena untuk penyelesaian krisis di Timur Tengah, Amerika Serikat tampaknya memerlukan ide-ide yang lebih mendalam, terutama sekali bagi Indonesia yang memiliki nama sangat baik di Organisasi Konferensi Islam, di Liga Arab, di Gerakan Non-Blok, di Selatan-Selatan, di ASEAN, dan di banyak-banyak forum internasional. Jadi sangatlah tepat kalau Presiden kita bertemu dengan Presiden Amerika Serikat di tempatnya sendiri di Washington, dan dalam beberapa hari ke depan ketemu lagi dalam KTT APEC di Peru. Dan ini akan menarik, di mana tentunya sudah tidak ada lagi kecanggungan dari antara kedua negara, antara kedua pemimpin negara, apalagi nanti kita konon dapat informasi bahwa Presiden Prabowo Subianto akan bertemu dengan Presiden terpilih Donald Trump, di mana kalau kita perhatikan pertemuan mereka yang lewat telepon itu sangat akrab dalam bahasa Inggris yang tingkat tinggi, dan dengan tingkat saling memuji pencapaian kedua negara. Dan terutama sekali Pak Donald Trump memuji karakter Pak Prabowo, mengatakan Anda adalah pemimpin yang luar biasa, Anda sudah memiliki track record yang luar biasa di negeri Anda, dan juga diberikan akses untuk bertemu dengan Donald Trump kapanpun ya. Jadi patut diduga dalam hubungan kita dan Amerika Serikat tidak ada transisi sekalipun, apalagi ketika sebelumnya Kamala Harris mengatakan Presiden Donald Trump akan melanjutkan pencapaian terbaik yang sudah dihasilkan oleh pemerintahan Joe Biden. Jadi saya perhatikan kita bisa naik ke tingkatan yang lebih tinggi, lebih banyak investasi, lebih banyak perdagangan, lebih banyak kontak-kontak antar pimpinan. Pak Reza, tadi untuk bagaimana pertemuan tersebut bisa juga mempengaruhi dari geopolitik dunia begitu ya. Tapi kalau kita melihat ini kan hubungan diplomatik antara Indonesia dan juga Amerika Serikat sudah 75 tahun, bukan angka yang sebentar. Kemudian lantas bagaimana dengan pemerintahan baru Prabowo Subianto tapi bertemu dengan Joe Biden. Padahal kita tahu kan nantinya yang akan memimpin di Amerika Serikat adalah Donald Trump begitu ya. Akankah ini juga memperkuat hubungan, tadi dikatakan ada pembahasan energi bersih, kemudian ketahanan pangan, demokrasi, pluralisme, dan segala macam. Dan kita mengacu pada pertemuan saat bersama Cina ini bahkan bisa mencapai investasi kurang lebih ratusan triliun rupiah begitu. Kalau untuk pertemuan Indonesia dan Amerika Serikat, apa yang bisa digali lebih dalam nantinya memperkuat hubungan kedua negara khususnya untuk menguntungkan Indonesia, Pak Reza? Kalau berhubungan dengan China, memang ada prinsip-prinsip dasar bisnis juga dengan Amerika. Tapi kalau kita berhubungan dengan Amerika, ada prinsip-prinsip bisnis yang berbeda dengan China.
Maka kalau untuk itu kita tentunya harus menyesuaikan. Dalam artian walaupun kita sudah bekerja sangat baik dalam birokrasi nasional, tapi tentunya bisnis Indonesia harus disesuaikan juga dengan standar-standar Amerika yang berlaku global. Misalnya standar-standar itu apa? Good governance atau tata kelola yang baik di tingkat pemerintah. Yang kedua adalah good corporate governance atau tata kelola yang baik di level dunia usaha. Yang ketiga adalah sustainable development. Jadi pembangunan itu berkelanjutan. Untuk itu kita tentunya akan merujuk kepada 17 items dari SDG yang targetnya akan dicapai tahun 2030 mendatang. Jadi kalau kita berbicara 4 aspek saja tadi hal ini, good governance, good corporate governance, kemudian masuk sustainable development, kemudian masuk lagi transparency, kemudian masuk lagi misalnya meritokrasi, maka hal ini adalah hal-hal yang Amerika Serikat bisa dukung Indonesia. Bahkan kalau kita bisa mengoptimalkan hubungan kita dengan Amerika Serikat, maka tidak mustahil semua pencapaian, semua target-target yang ingin kita capai tahun 2030 mendatang untuk Sustainable Development Goals itu bisa dicapai lebih cepat di level nasional dan juga di level daerah. Apalagi Pak Prabowo mengajukan program-program unggulan, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, kemudian masuk kata kunci diplomasi dan demokratisasi dan pluralisme. Jadi ketahanan pangan dan ketahanan energi itu Amerika Serikat memiliki stok informasi yang luar biasa. Universitas Amerika Serikat itu umumnya memasuki 10 besar dunia. Jadi kita tidak kaget mereka memiliki referensi yang luar biasa. Siap. Ya, Pak Reza. Lalu bagaimana Anda melihat pertemuan dua negara ini terhadap kebijakan luar negeri Indonesia dalam hal menyeimbangkan hubungan dengan negara-negara besar seperti juga China dan juga Amerika Serikat? Kita tahu kan juga dua negara ini banyak memiliki kepentingan bersama dengan Indonesia, Pak. Saya pikir yang perlu dilakukan oleh Pak Prabowo hanya menekankan bahwa kebijakan luar negeri kami adalah bebas dan aktif, dan dia sudah tahu itu, kami sudah kembangkan dari tahun 48, dan dalam bebas aktif itu prinsip-prinsipnya adalah kita melakukan kerjasama dengan siapapun tanpa tekanan dari siapapun dan tanpa bujukan dengan siapapun dan juga tanpa perintah dari siapapun untuk dekat pada salah satu pihak maupun menjauhi salah satu pihak. Dan aktif adalah kami mengupayakan perdamaian dunia. Jadi untuk secara konsepsional ini yang harus dinyatakan oleh delegasi Indonesia saat bertemu dengan Amerika Serikat. Dan kita harus akui kepentingan Amerika Serikat itu adalah global, maka dia akan selalu berpikir-pikir di mana ada celah-celah yang di mana Indonesia berpotensi merugikan Amerika Serikat di geopolitik, geoekonomi, dan geostrategik dan geososial budaya. Dan kembali kepada ekonomi, tentunya kita melihat bahwa dalam beberapa hari ke depan itu Presiden Indonesia akan kembali ketemu dengan Presiden Amerika Serikat di KTT APEC di Peru. Di KTT APEC di Peru ini akan kelihatan sekali bagaimana peranan kedua negara ini mengupayakan visi dan misi dari APEC tersebut, yakni liberalisasi dan investasi dan kerjasama menyeluruh secara ekonomi di kawasan Asia dan Pasifik. Dan untuk itu tentunya masing-masing pihak akan melihat di mana pencapaian mereka dalam roadmap dan di mana kontribusi mereka lebih lanjut. Dan tentu saja dalam konteks ini kita bisa berbicara Indonesia, Amerika Serikat bisa kita ajukan alih teknologi, kita bisa ajukan juga nanti konsepsi alih teknologi dan transparansi di KTT APEC nanti, tapi dalam kerangka APEC. Dan tentunya juga Amerika Serikat akan bertanya, Anda konon akan masuk ke dalam BRICS, ini gimana ceritanya? Tentunya kita harus menjelaskan. BRICS itu tujuannya adalah ekonomi, tujuannya adalah pembangunan, tujuannya adalah investasi, tidak berbeda dengan APEC, tidak berbeda dengan G20. Dan justru kami berada di BRICS tersebut untuk menempatkan kami pada posisi benar-benar di tengah. Kami dekat dengan Anda, kami menjaga jarak dengan Anda, kami juga dekat dengan mereka, kami menjaga jarak dengan mereka. Dan tentunya bagaimanapun juga memerlukan komunikasi yang terus-menerus. Apalagi nantinya Presiden Donald Trump sudah membuka aksesnya kepada Presiden Prabowo untuk bersedia di telepon kapanpun untuk berbicara hal-hal yang menyangkut kepentingan nasional kedua negara. Baik. Terima kasih banyak Pak Teguh Reza Shah, pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran Bandung, yang sudah memberikan gambaran terkait bagaimana sebenarnya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Joe Biden ini dapat memperkuat hubungan diplomatik dan juga kerjasama yang nantinya akan dilakukan antara Indonesia dan juga Amerika Serikat. Sehat selalu Pak Reza, Assalamualaikum. Terima kasih Pak Reza. Baik, kita harus saja pemirsa untuk